Dalam suatu kehidupan, kita sering merasa terjebak oleh rutinitas, kewajiban, dan masalah sehari-hari. Tapi, ada jalan untuk keluar dari kebiasaan yang tidak produktif. Dan di video kali ini, kita akan menjelajahi salah satu karya paling berpengaruh dalam pengembangan diri dan kepemimpinan. The Seven Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey. Buku ini bukan hanya tentang bagaimana menjadi lebih produktif, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup yang lebih bermakna, lebih seimbang, dan penuh tujuan. Pada kesempatan kali ini, saya Faek, dan di sini kita akan mempelajari 7 kebiasaan yang dapat mengubah cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan berinteraksi dengan dunia. Siapkah Anda untuk menemukan cara menjadi versi terbaik dari diri Anda? Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Untuk habit atau kebiasaan yang pertama yaitu be proaktif atau jadilah proaktif. Untuk kebiasaan yang pertama ini, Calvin mengajarkan ke kita bahwa kita harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Jadi kita nggak boleh nih menjadi seorang korban dari suatu keadaan maupun korban dari orang lain. Nah, menjadi seorang yang proaktif itu berarti kita harus fokus pada apa yang bisa kita lakukan dan kita kendalikan sendiri, dan bukan apa yang berada di luar kendali kita. Contohnya, kita sedang menghadapi suatu tantangan dalam perusahaan dan kita posisinya sebagai seorang bawahan. Kita akan mendapatkan tekanan dari atasan maupun dari tim kita sendiri. Sebagai seorang yang reaktif, mungkin kita akan menyalahkan keadaan dan mungkin kita akan merasa stres dengan keadaan tersebut. Namun, Calvin mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang proaktif. Dengan menjadi seorang yang proaktif, kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Seperti mulai menganalisis masalahnya dan mulai menjalin komunikasi yang baik dengan tim kita sendiri. Dengan menjadi seorang yang proaktif, kita akan membawa perubahan untuk lingkungan di sekitar kita. Untuk habit atau kebiasaan yang kedua ini yaitu begin with the end in mind atau mulailah dengan tujuan akhir di pikiran kita. Nah, di kebiasaan yang kedua ini Canvi mengajarkan kita nih untuk memiliki visi jangka panjang dalam suatu kehidupan. Nah, di kebiasaan yang kedua ini juga Canvi mengajarkan kita untuk selalu membayangkan tujuan akhir dalam setiap tindakan yang kita lakukan, seperti tindakan untuk kedepannya maupun tindakan yang kita lakukan sekarang. Ini berarti kita harus punya peta kehidupan yang jelas, baik itu untuk karir, untuk hubungan, untuk pendidikan, maupun untuk kehidupan kita yang pribadi. Pada kesempatan kali ini aku akan mengambil contoh sebagai seorang mahasiswa yang ingin menjadi dokter. Jadi kita tuh gak hanya fokus pada tugas-tugas yang dosen berikan kepada kita setiap harinya, tapi kita juga harus memvisualisasikan diri kita sendiri sebagai seorang dokter yang berhasil, seperti membantu dan dapat mengobati banyak orang juga. Dengan visi dan misi itu, kita akan lebih termotivasi untuk belajar lebih keras, menyelesaikan beberapa proyek, dan menghadapi ujian dengan semangat. Karena kita tahu apa yang akan kita tuju untuk kedepannya dan apa yang kita lakukan ini untuk kedepannya. Untuk visualisasinya, kita seperti akan menggambarkan suatu apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita capai, seperti ingin menjadi seorang dokter, akan kita tempelkan ke dinding, dan itu akan menjadi motivasi kita untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dan akan menambah semangat kita itu sendiri. Untuk kebiasaan atau habit yang ketiga merupakan put first thing first, dahulukan yang utama. Pada kebiasaan yang ketiga ini, prioritas menjadi kunci dalam kesuksesan kebiasaan yang ketiga ini. Nah, Canvi juga mengajarkan kita untuk selalu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, bukan hanya hal-hal yang mendesak saja. Dengan mengatur skala prioritas yang kita buat, kita dapat memastikan nih bahwa hal-hal yang penting untuk diri kita sendiri, seperti keluarga kita, kesehatan kita, dan pengembangan diri kita. Dan untuk hal-hal yang tidak penting akan terabaikan di tengah kesibukan kita. Contohnya, ketika kita menjadi seorang yang profesional yang sibuk, sedang terjebak dalam rapat mendesak ataupun tugas harian yang tidak terlalu penting. Namun, dengan kebiasaan ini, kita belajar nih untuk dapat menyisihkan beberapa waktu hari untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih penting, seperti hal-hal dalam bidang untuk pengembangan keterampilan baru dan pengembangan diri, serta lebih banyak juga waktu untuk meluangkan diri kepada keluarga kita sendiri.
Untuk habit atau kebiasaan yang keempat, yaitu think win-win atau berpikir menang-menang. Untuk kebiasaan yang keempat ini itu sendiri, kami mengajarkan kita nih untuk dapat mencari suatu solusi yang saling menguntungkan antara dua belah pihak di setiap interaksi yang dilakukan. Di kebiasaan yang keempat ini juga kami mengajarkan kita nih untuk selalu menekankan betapa pentingnya membangun hubungan yang baik berdasarkan rasa hormat dan kerjasama, di mana semua pihak dapat mendapat manfaat yang baik, bukan hanya satu pihak saja. Saya akan mengambil contoh dalam suatu perusahaan nih. Dalam suatu dunia bisnis, seorang manajer yang berpikir win-win akan mencari cara untuk membuat kesepakatan yang baik antara dua belah pihak dalam perusahaan yang tersebut, sekaligus sebuah kesepakatan yang menguntungkan untuk klien maupun untuk mitra bisnisnya. Selain untuk mencari keuntungan sepihak juga, dari ketua perusahaan tersebut menawarkan beberapa solusi nih yang membuat semua orang merasa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat maupun sesuatu yang menguntungkan. Untuk visualisasi dalam kehidupan sehari-hari itu sendiri, dua orang dalam suatu pertemuan bisnis itu tersenyum dan berjabat tangan setelah mencapai kesepakatan yang mereka buat. Kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang menguntungkan karena mereka menyadari bahwa mereka telah menciptakan suatu hasil yang positif untuk semua orang tersebut. Untuk habit atau kebiasaan yang kelima, yaitu seek first to be understood, atau berusahalah memahami lebih dahulu baru dipahami. Untuk case pada kebiasaan yang kelima ini, seringkali kita terlalu cepat nih dalam memberikan suatu pendapat maupun suatu solusi tanpa benar-benar memahami dan mengerti apa yang dirasakan atau diinginkan oleh orang lain. Nah, pada kebiasaan yang kelima ini juga kami mengajarkan kita nih betapa pentingnya kita mendengar dan memberikan suatu empati kita sebelum kita mencoba menggunakan atau mengungkapkan pendapat kita sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil contoh pada suatu rapat keluarga. Pada rapat keluarga ini setiap orang menyampaikan pendapatnya masing-masing mengenai suatu destinasi wisata. Alih-alih satu anggota keluarga ini memaksakan mengenai pendapatnya, tetapi dia itu lebih mementingkan menghargai pendapat orang lain tersebut daripada memaksakan pendapat diri dia sendiri. Dengan pengutaraan tersebut berarti dia sudah melaksanakan atau mengimplementasikan kebiasaan yang kelima ini. Untuk habit atau kebiasaan yang keenam, yaitu synergize atau bersinergi. Pada kebiasaan yang keenam ini, bersinergi merupakan suatu bentuk kebiasaan yang mengajarkan kepada kita bahwa hasil yang dihasilkan melalui suatu bentuk kolaborasi bisa jauh lebih besar dan bisa jauh lebih baik daripada apa yang bisa kita capai sendiri. Pada kebiasaan yang keenam ini juga, Kavi menekankan nih bahwa suatu bentuk kerjasama yang baik itu membutuhkan suatu pemahaman, suatu pengertian, dan menghargai suatu perbedaan. Dengan bekerja sama dengan baik, kita dapat menemukan suatu solusi, suatu pandangan yang lebih baik daripada apa yang bisa kita pikirkan sendiri. Untuk contohnya, sebuah tim proyek terdiri dari beberapa anggota yang berlatar belakang berbeda, seperti desainer, teknisi, dan juga kepala proyek. Pada kesempatan kali ini, mereka tidak hanya membagi tugasnya sesuai dengan latar belakang masing-masing, tetapi mereka pada kesempatan ini bekerja bersama, lalu dapat menghasilkan suatu hasil yang lebih baik dan lebih inovatif. Dengan ini, mereka telah menerapkan kebiasaan yang keenam, yaitu bersinergi dengan melakukan kegiatan bersama-sama. Untuk kebiasaan yang ketujuh atau kebiasaan yang terakhir merupakan sarpan dusau atau asah gergaji. Pada kebiasaan ini, Kavi menggambarkan nih kehidupan itu sebagai sebuah gergaji yang harus terus-menerus diasah agar tetap semakin tajam. Pada kebiasaan ketujuh ini juga tentang bagaimana cara kita untuk selalu memperbarui diri kita secara berkala, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Jika kita tidak meluangkan beberapa waktu kita untuk mengisi ulang energi kita akan kehilangan beberapa efektivitas dan kualitas hidup kita. Contohnya, untuk kebiasaan yang ketujuh ini merupakan seorang pengusaha yang sukses menyadari nih bahwa dirinya bekerja terus-menerus tanpa istirahat dan tanpa jeda. Dan dia menyadari perbuatan tersebut itu dapat membuat dirinya itu semakin lelah dan efektivitasnya semakin rendah. Dengan menyadari hal tersebut,
Dia melakukan dan meluangkan beberapa waktunya untuk melakukan meditasi diri dan mengumpulkan beberapa energi untuk dia melakukan aktivitas untuk kedepannya. Dengan itu, dia telah mengimplementasikan kebiasaan yang ketujuh, yaitu serpent atau asa gergaji. Dengan menerapkan 7 kebiasaan di atas, tidak hanya akan menjadikan diri kita lebih efektif dalam menjalankan pekerjaan, tetapi juga dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan kehidupan yang lebih seimbang untuk kedepannya. Perubahan dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan rutin di setiap harinya. Mulailah dari sekarang dan rasakan 7 perubahan yang terdapat pada diri Anda.